Halo semuanya, kembali lagi di Jurnal Laska. Dan hari ini spesial banget nih, kita kedatangan juara konten literasi se-Kabupaten Batang. Halo kakak-kakak. Nah, beliau ini nggak cuma kreatif, tapi juga menginspiratif. Kita bakal ngobrolin gimana sih keluh kesah dan perjalanan beliau-beliau dalam menjuarai konten literasi se-Kabupaten Batang. Boleh perkenalan diri dulu ya? Boleh. Perkenalkan, saya Stefan Jessica Putri Biasa. Perkenalkan, nama saya Claudia Cika Padisha. Dan saya Indiana Hawa. Halo Jessica. Halo. Senang banget bisa ngobrol dengan kakak ini. Semoga obrolan kita bisa menjadi motivasi buat kalian-kalian yang lagi membangun semangat literasi di tengah dunia digital. Langsung aja yuk ke pertanyaan pertama. Kakak-kakak, ceritain dong gimana sih awal mula dan pengalaman mengikuti event lomba konten literasi ini? Awal mulanya ya, mungkin dari kita bisa tahu informasi lomba ini dulu ya. Kita tahu info ini kebetulan dari Pak Hayin selaku pengguna Jurnal Laska juga. Jadi kita sering banget yang namanya share-share lomba. Terus kemudian di-share lah satu lomba ini. Kemudian akhirnya kita tertarik dan akhirnya membentuk beberapa tim. Di sini tapi lombanya individu ya? Individu. Terus akhirnya kita memutuskan buat ikut. Kalau kamu dari kamu? Mungkin awal-awal kan awalnya kita tahu dari Pak Nuhaim, dan ini saya rasa adalah salah satu benefit menjadi seorang anggota dari Jurnal Laska, karena kita dapat mendapatkan informasi yang mungkin lebih cepat daripada teman-teman sendiri. Benar sih. Dan mungkin karena teman-teman Jurnal Laska kita itu kan banyak banget yang pinter ya di bidang video konten literasi, jadi ini sangat membantu kan lombanya. Juga kebetulan waktu itu kita lagi ujian, Iya. dan pengumuman kita dapat info ini tuh Hamin 2 pengumpulan gitu, menjadi tambangan tersendiri, tapi alhamdulillah kita bisa melalui dan masuk ke 5 besar ya kayak gitu. Jadi informasinya dari Pak Hayin. Iya. Sorry, kan awalnya tadi bilang individu, kok bisa jadi bertiga ini? Ini kita kebetulan sendiri. Oh, Iya, ini ada semacam jualannya masing-masing. Iya. Kategori masing-masing. Ini kan Jessica dapat Juara 2 dan iya. alhamdulillah. saya juga video konten terbaik. Iya, sama 7 video Konten terbaik. Pertanyaan berikutnya, apa tantangan terbesar kalian-kalian ini dalam proses pembuatan konten literasi? Wah, itu yang pertama adalah keterbatasan waktu, tempat, serta fasilitas. Iya, itu. Kita tidak pas pungkiri bahwa kita tuh waktu itu masih ujian pertama. Terus kita juga masih keterbatasan oleh fasilitas, karena kita waktu itu nggak pakai tripod, kita nggak pakai mic, kita lakukan apa yang ada dan kita manfaatkan itu semua. Tapi saya rasa ya, itu bukan menjadi suatu keterbatasan, justru itu adalah sebuah peluang serta yang menandakan bahwa kita tuh bisa loh lebih daripada peserta lainnya, karena peserta yang juara 1 misalnya dia tuh sudah sangat profesional. Iya, udah kelasnya udah beda sama kita. Kelasnya tuh udah biasa bikin Udah. video-video kayak gitu. Karena ini juga umum kan, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum itu juga ikut dalam ikut lomba semua. ini, nggak cuma pelajar aja. Wah, hebat banget sih. Masih ulangan tapi masih bisa buat konten ya? Iya. Buat kontennya itu berarti berapa lama sih? Itu Satu untuk yang awal ya untuk yang masuk 50 besar itu kita sehari 2 hari. Hamin 2 pengumpulan kita baru ya buat konsep, dan itu yang bikin tantangan itu karena kita harus mikirin konsep, mikirin tempat, terus kayak kita mau gimana videonya, gimana caranya biar bisa menarik, terus juga tetap nggak keluar dari tema yang diberikan gitu loh. Jadi kalau menurut aku tantangannya itu benar-benar di waktu sama kalau apa ya, sama komunikasi sih, karena jujur benar-benar susah juga sama kayak rekan ataupun kayak orang lain juga susah. Kalau dari aku sendiri sih justru cara bagi waktu sih, karena kan kita sambil ruangan, kita juga membagi pikiran kita, karena di satu sisi nih kita buru-buru buat
bikin kontennya. Di satu sisi kita juga ada ulangan yang harus diselesaikan. Apalagi waktu itu kan puasa, aku Ya, merasakan banget sih kayak hawanya pasti pinginnya minum Iya. makan, segala hawa nafsu itu tercipta gitu. Tapi ya setelahnya kita nikmati proses Iya, itu kan. kan? Jadi awalnya kan kita masuk ke 50 besar dulu nih kak. Setelah 50 besar terus kita disaring lagi, kita disuruh memperbaiki konten dengan kita adain apa kak, Ada intake, ya. bimbingan technical meeting gitu loh. Dan diajari ternyata kalau membuat video itu harus memperhatikan ini dan ini. Iya, seperti editing, terus juga Langsung dapat ya materi pembuatan sih gitu-gitu. Kemudian Berarti buatnya 2 hari. 2 hari itu untuk yang pertama. terus Terus kayak kayak semacam ada revisi ya terus dikasih setelah intake itu dikasih waktu lagi seminggu seminggu kalau nggak salah seminggu dikasih waktu lagi untuk merevisi videonya jadi kan lebih bagus lagi. Iya. Terus kita akhirnya ganti konsep juga sih waktu itu. Terus habis itu kita juga itu kak, setelah itu ada penyaringan lagi ke 3 besar. Nah waktu saya 10 Oh iya 10 dulu setelah 50 10 dulu. Ya 10 besar terus baru kan 3 besar ya kak. Iya. Yang 3 besar itu langsung dikirim ke provinsi gitu. Jadi ini lombanya berjenjang. Iya. Berarti dari 50 besar ke 10 besar. Ya terus Iya, di terus- 10 itu ada presentasi terlebih dahulu, presentasi karya. Setelah itu baru dipilih 3 besar. Oh. Yang tiganya dibawa ke provinsi ya. Tidak betul. Iya. Berarti 2 hari saat ulangan Iya. Ya, dapat informasi langsung besoknya eksekusi. Iya. ya langsung eksekusi ya itu juga. Langsung ke tanya berikutnya aja. Iya. Apa sih manfaat yang kamu rasakan setelah mengikuti lomba konten literasi ini baik secara pribadi maupun akademik? Oke, ini siapa dulu nih yang jawab? Nah, kalau buat manfaat pribadi, ini kan tentang literasi ya. Literasi itu menurut aku sesuatu yang penting dan kebetulan video yang aku ambil ini tuh edukasi literasi di masyarakat itu, pembiasaan literasi sejak dini dan alhamdulillahnya aku bisa melihat langsung nih di taman-taman baca yang ada di Batam dan aku tuh sempat video di Solo juga ada taman baca itu yang dimana ternyata literasi itu emang sebutuh itu untuk masyarakat yang masih kecil dan sangat menurut aku literasi bisa menyongsong Indonesia Emas 2045 juga gitu. Dan untuk akademik ini kan perlu banget ya untuk Jadi tes-tes. prestasi, Iya. piagam itu kan juga termasuk. Dan selain itu ikut lomba ini itu bisa melatih skills kita membuat konten, terus juga menambah relasi karena kemarin kita di 50 besar, di 10 besar itu kita ketemu teman-teman hebat juga seperti yang tadi kita sampaikan Iya, yang juara juara satu satu itu Ya, biasa. kita juga bisa sharing gitu kan, jadi itu mungkin manfaatnya ikut lomba literasi ini dari aku sendiri. Mungkin sama sih, cuman kalau buat diriku sendiri mungkin karena aku termasuknya nggak terlalu terbiasa juga bikin konten, tapi setelah akhirnya kayak misalkan oke aku ikut, itu aku jadi mulai kayak tahu kalau cara editing tuh gini, pembuatan narasi tuh gini, terus jadi benar-benar kayak ngebantu aku buat nge-upgrade diriku, terus juga kayak benar-benar bikin aku keluar dari zona yang sebenarnya aku awal-awal benar kayak nggak mau gitu loh, terus tapi semenjak kayak mutusin oke aku ikut, aku akhirnya kayak oke aku berani buat coba hal baru, terus nggak takut juga buat kayak kenal sama orang, terus lebih ini sih dipercaya diri aja sih kalau gue. Kalau di aku sendiri sih lebih ke semacam ada penelitian sosial juga. Jadi waktu itu aku adain semacam quiz singkat kepada masyarakat di Batam. Aku rekam juga museum videonya. Aku tanya apakah masyarakat Batam itu mempertahankan literasi. Terus aku juga tanya biasanya kalau kalian baca itu secara offline atau online. Terus ternyata banyak dari mereka yang memang belum tersentuh literasi secara online. Terus pada akhirnya aku juga dapat menginformasikan pada mereka bahwasanya kita tuh gak hanya bisa mengakses buku itu secara offline, tapi juga secara online. Online itu ada miliknya perpus Batam maupun provinsi. Gitu.
akhirnya mereka tahu oh ternyata bisa ya online, kita nggak perlu pergi ke offline. Terus oh ternyata Batang tuh ada perpustakaan ya yang menyediakan cukup lengkap buku. Ribet banget ya kayaknya. Masih ulangan, tapi lika-likunya banyak banget. Dari editing, mencari ide, dan lain-lain. Pertanyaan yang terakhir, aku mau nanya nih, tips-tips buat teman-teman yang nonton yang pengen berkarya lewat tulisan, video, atau media sosial. Oke, yang pertama pasti coba aja. Iya, coba aja. Nggak usah takut buat Iya. nyoba. Betul, karena kita sendiri adalah orang yang bangkit dari keterbatasan itu. Jadi kan sudah sempat saya singgung, mungkin ada keterbatasan di waktu, tempat, serta fasilitas. Tapi itu nggak menjadi halangan sesungguhnya dari kita. Karena halangan sesungguhnya itu sebenarnya adalah rasa takut Kita kita sendiri. sendiri. Ya kayak aku belum sempurna, aku belum ini, belum itu. Tapi menurut saya coba aja dulu, karena nggak ada orang yang berhasil tanpa gagal. Iya. Pasti kan ada, kita harus coba dulu, harus gagal dulu, harus ya gagal itu ya proses kayak kita harus belajar. Jadi teman-teman, mulai aja dulu, karena dari langkah kecil bisa lahir perubahan yang besar. Iya. Masya Allah, luar biasa banget obrolan kita hari ini. Banyak banget insight, pengalaman, dan pelajaran yang bisa kita ambil ya. Mulai dari pentingnya konsistensi sampai gimana sih literasi bisa diubah menjadi manfaat buat banyak orang. Terima kasih Kak Jessica, Kak Cika, dan Kak Indana udah membaca diri di podcast Jurnal Laskar kali ini ya. Iya, terima kasih juga Kak. Saya harap ini bisa menjadi insight. Ya, bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman semuanya, buat tidak takut buat coba Bisa. hal-hal baru, juga berkarya dan ikut-ikut lomba kayak gini juga bergengsi sih buat Iya, bagus satu buat hal pasti. Yang penting kita harus jadi orang yang selalu penasaran. iya biar kita bisa punya dorongan untuk nyoba. Betul sekali. Penasaran terus dan berani nyoba ya, kata Kak Jessica. Saya Raihan Ubaidillah Hanif, pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya di Jurnal Laskar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.